Itu ya mohon maaf koteka tinggal di hutan. Buat kita langsung bilang sumber air sudah dekat begitu. Oh, diteriak teman. Lama tak jumpa, kembali lagi dengan saya di HM Channel. Setelah diserbu wabah corona ini, kita stay at home kurang lebih 4 bulan tidak kemana-mana. Dan kali ini saya kembali lagi dengan edisi yang spesial menurut saya. Kenapa spesial? Karena di sore ini saya bersama dua teman saya dengan Bung siapa? Bung Janius Tabuni. Yeah. Ini sama Mbak Pauline. Yeah. Oke. Bung Janius, Mbak Pauline. Jadi mereka nih teman aku di Wisma. Jadi sorry aja kalau di video ini kita tidak menggunakan masker karena kita stay at home itu udah kurang lebih 4 bulan ya. Ya, kurang lebih 4 bulan dan sampai saat ini kita masih dengan protokol kesehatan yang sama, protokol Covid. Jadi kita juga belum bebas beraktivitas di luar Wisma atau tempat tinggal kita. Nah, Mbak Pauline ini profilnya sekarang aktif sebagai mahasiswa di UGM. Oke, sekarang sudah semester 2 memasuki semester 3. Di Fakultas Visipol. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Iya, jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan. Kalau Bung Janius ini kemarin mengikuti sekolah menengah atas atau SMA di Yogyakarta. Sekarang sudah lulus dan telah diterima sebagai UGM. mahasiswa di UGM. Ya. Oke, dan baru menyelesaikan administrasi ya, tahapannya. Ya. Diterima di fakultas apa, Bung Janius? Fakultas Visipol UGM. Visipol juga. Ya. Di jurusan PSDK. PSDK itu apa? Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Wah, luar biasa. Jadi harus bangga kalau putra-putri Papua sudah mulai bersaing di salah satu universitas terbaik di Indonesia yang ada di Yogyakarta. Kali ini kita ingin buat video yang sebenarnya ini sudah menjadi tema umum yang berhubungan dengan Papua. Sayangnya banyak informasi yang tidak utuh gitu tentang Papua. Nah, jadi di video ini kita ingin sekedar berbagi informasi dan pengetahuan tentang Papua. Nah, jadi Bung Janius nih kalau di Papua tinggalnya di mana? Kalau saya perkenalkan dulu, nama saya Janius Tabuni, ulangi lagi ya. Janius Tabuni. Ya, nama saya Janius Tabuni. Saya tinggalnya di Puncak. Jadi di Papua pegunungan Kabupaten. Pegunungan Tinggi Papua. Okay. Jadi di sana itu ya dekat gunung tertinggi di Indonesia, yaitu Gunung Jayawijaya. Oke. Jadi kalau orang wisata ke Puncak yang ada salju abadinya berarti itu di tempat Bung Janius. Ya, tempat saya. Menarik. Jadi kedekatan dengan tempat saya. Oke. Nah, Kabupaten Puncak tuh nama ibu kota kabupatennya apa? Ilaga. Oke, Ilaga. Kalau Mbak Pauline di Papua tinggalnya kalau di Papua di Kabupaten Mapi. Kabupaten Mapi. Ya, Kabupaten Mapi. Kabupaten Mapi itu kalau dari Jayapura adanya di mana? Kalau dari Jayapura adanya di paling timur. Iya, paling timur dekat sebelum Merauke. Iya. Oke. Nama ibu kota kabupatennya apa? Kalau Kabupaten Mapi. Ibu kota kabupatennya namanya Kepi. Iya. Oke. Dan menurut informasi Mapi ini Kabupaten Pemekaran baru ya. Iya, jadi mekar dari Merauke, jadi Mapi. Oke. Secara geografis untuk sampai di Kabupaten Puncak kayak apa, Bung Janius? Kalau kita lihat dari sisi geografis itu, kalau di Kabupaten Puncak itu ya tinggi dan terdapat banyak gunung-gunung, bukit-bukit. Jadi banyak sekali yang tidak bisa. Kalau akses dari Jayapura harus ikut pesawat terbang berarti? Iya, harus ikut jalur udara. Terbang, ya. Jalur darat ada tidak akses dari Jayapura ke Kabupaten Dari darat Puncak? belum ada. Ya, belum sampai. Oke, jadi satu-satunya akses ke Kabupaten Puncak itu harus pakai pesawat kecil ya. Oke, kalau besar pun belum. Besar pun belum ada. Jadi kapasitas pesawat tuh dari Jayapura ke Kabupaten Puncak tuh berapa penumpang? Sekitar 7 gitu.
Karena kan pesawat kecil ya, ya, berarti ya. Pesawat charteran itu charteran ya. itu ya, Oke. perintis lah. Menarik ya pengalaman. Aku belum pernah ke puncak sayangnya. Hmm. Nah kalau MAPI, akses dari Jayapura ke MAPI itu lewat mana? Pesawat juga, pakai Pesawat juga. Iya. Dari Jayapura ke MAPI-nya MAPI. langsung atau ke Merauke Tunggu dulu? ke Merauke dulu, baru ke MAPI. Oke. Jadi kebalikan juga dari MAPI, kalau mau ke Jayapura juga harus ke Merauke Harus ke dulu. Merauke dulu baru ke Jayapura. Hmm. Oke. Menarik. Nah, jadi informasi tentang Papua ini kan masih sangat minim. Kalaupun ramai di media, maka itu masih sesuatu yang apa ya? Masih patahan informasi lah menurut saya. Akhirnya apa? Persepsi orang banyak tentang Papua itu ya mohon maaf koteka, tinggal di hutan, berburu, ada yang masih tinggal di pohon. Informasinya masih sebatas itu karena media secara ramai memberitakan, menginformasikan ke khalayak umum hanya hal-hal seperti itu aja tentang Papua gitu. Perkembangan lain tentang Papua itu tidak diceritakan oleh media. Nah, mau tidak kalian ceritakan sedikit gimana kondisi di puncak, Bung Janius? Oke. Apakah orang tuh masih hidup dengan koteka? Apakah orang masih hidup dengan ya segala informasi yang diberitakan di media? Oke, kalau saya mau kasih tahu ke teman-teman atau orang-orang yang di luar sana menganggap atau pikirkan mungkin mereka mendapat informasi dari berbagai sosial media yang tadi sampaikan itu yang mengenai mungkin hidupnya mungkin yang ketinggalan, kemudian mungkin kehidupan sehari-harinya menggunakan OTK dan sebagainya kan. Itu sebenarnya bukan begitu sih kalau kehidupan sehari-hari di sana. Jadi udah menyesuaikan, jadi udah semua hampir masyarakat di pelosok-pelosok ya? udah pakai celana ya. Pokoknya yang pakai koteka itu biasanya ada acara, tapi yang pakai orang tua. Oke. Jadi sebenarnya ini hanya orang yang pakai koteka tuh kalau ada acara-acara ada acara, tapi tidak semua orang. Tapi yang pakai cuman orang-orang tua. Orang-orang tua, anak muda sudah. Meskipun kita juga tidak malu ya saat menggunakan itu, kita mengakui itu sebagai bagian dari tradisi dan budaya kita gitu. Nah, hanya saja kan selama ini ada kecenderungan ya kalau orang melihat koteka dan unsur etnik lainnya, orang tidak melihat itu sebagai budaya, tapi orang melihat sebagai simbol ketertinggalan. Iya, ketertinggalan. Sekelompok masyarakat tertentu. Pikirannya seperti itu, benar. Ini yang terjadi. Menarik. Nah, berarti bisa disebut kalau memang media menampilkan baik media nasional atau media-media sosial, cenderung yang ditampilkan orang berburu, orang pakai koteka itu hanya karena settingan media ya. Mungkin settingan media. Ya, bisa dibilang settingan media. Mungkin keperluan untuk bikin video atau jadi orang perlu tahu bahwa kehidupan sehari-hari orang tidak seperti itu. Oke. Kalau Mbak Pauline di MAPI sendiri kayak gimana? Sudah kayak masyarakat umumnya ya? Iya, di MAPI sendiri sudah tidak kayak yang masih masih pakai pakaian adat atau itu sudah tidak lagi. Mereka tuh sekarang sudah kayak seperti masyarakat umumnya, macam bekerja sehari-hari begitu. Nanti kalau ada macam acara-acara adat baru pakai yang pakaian adat begitu. Jadi pokoknya tidak kayak yang sering kalian sering ada di media iya. Nah, jadi lucu ya yang sering ditampilkan di media, kita juga saat melihat loh kok gini-gini banget gitu. Perasaan kita hidup di sana juga nggak setiap harinya seperti ini kan. Oke, jadi kan aku mau tahu juga soal ada kesan-kesan negatif yang selalu keluar gitu, bahwa di Papua itu kayak orang tuh masih hidup apa ya, kayak budaya berperang, panah, tombak, perang suku lah. Yang pokoknya dari luar sana mereka menganggap bahwa ya begitu kan. Perang suku di Papua kan sering menjadi berita gitu. Jadi orang tuh tahu di Papua tuh masih sering banget terjadi perang suku. Apa memang seperti itu? Seberapa sering terjadi perang suku di sana? Kalau menurut saya tidak. Maksudnya apa yang saya melihat sewaktu saya di Papua kan, khususnya tempat
yang selalu perang itu di Timika, yang terjadi perang suku terus tuh. Tapi kalau saya lihat itu kalau yang terjadi perang suku itu mungkin tidak sampai 1 tahun baru terjadi, tapi kadang artinya tidak sering terjadi. tidak sering maksudnya sering mungkin anggapan dari orang-orang luar sana kan mereka pikir bahwa mungkin perangnya terjadi mungkin setiap bulan, setiap tahun, tapi tidak seperti itu. Bayangan orang kehidupan masyarakat di sana diwarnai dengan perang, padahal tidak ya. Iya. Berarti itu kurang lebih sama dengan kayak masyarakat di kota pun sering terjadi tawuran gitu. Itu pun tidak setiap hari ya. Iya, seperti itu. hampir sama. Bedanya kalau di sana tawurannya lebih ekstrim aja. Itu kan sebenarnya bentuk lain dari tawuran Bentuk masyarakat. lain, ya benar. Di sana kan make tombak, panah, make ya. busur. Ya. Tapi kalau di sini kan kayak cuman kejar-kejaran. Ya, Gitu. benar. Oke, kalau Mbak Pauline di MAPI itu kayak gimana? Apa sering terjadi perang suku lagi atau tidak? Kalau perang suku tidak terlalu ini Sudah tidak kelihatan, sering terjadi. Cuma ya antara marga. Oh, Antara marga. Oke. Jadi kelompok-kelompok marga di masyarakat ini. Iya. Terus. Jadi misalnya kalau marga A bikin masalah dengan marga B, berarti bukan yang diambil itu marga ini yang bukan oknumnya. Oknumnya saja, melainkan yang satu marga. Semua yang satu marga. Iya. Untuk begitu. balas dendam. Untuk gitu balas ya? dendam. Wah, iya sih. Hampir itu mirip emang ya. sering terjadi. Itu juga sering terjadi. Hampir mirip. Juga. Jadi kayak balas dendam. Jadi harus bukan mengejar yang oknumnya, tapi mengejar satu marga. Satu marga masih tidak menyasar oknumnya. Tidak menyasar oknumnya. Kita lanjut. Jadi ada juga semacam persepsi atau asumsi orang bahwa anak-anak muda Papua yang datang kuliah di daerah Jawa atau secara khususnya di Jogja ini itu tidak pandai bergaul. Bung Janis, Mbak Pauline. Kata orang sih seperti itu. Gimana Bung Janis? Kalau menurut saya, kalau anak-anak Papua itu, saya pikir anak Papua itu ingin sekali berteman. Jadi mereka mau berteman itu sangat dekat. Bukan hanya anak-anak Papua, tapi kalau kita melihat anak-anak Timur itu sangat dekat. Pokoknya persahabatan itu sangat dekat sekali. Jadi budaya bergaulnya tinggi. Budaya bergaulnya sangat tinggi. Jadi saya pikir bukan mereka yang tidak mau bersahabat atau berteman, tetapi mereka mungkin berpikir bahwa mereka nanti bergaul dengan teman-teman di Jawa, akhirnya mungkin dalam berdiskusi atau berbicara mungkin salah kata ataupun jadi itu semacam ada perasaan takut ada perasaan gitu takut dibully gitu. Jadi sering sekali mereka menyendiri itu karena hal seperti itu. Padahal dari dalam hati mereka tuh pribadi yang sangat ingin mendekat, sangat ingin bergaul dengan teman-teman lain. Apa itu berlaku juga untuk teman-teman di MAPI yang datang di Jogja? Iya, sama. Iya, malahan kita tuh lebih senang kalau bergaul dengan orang yang berbeda dengan kita begitu. Senang bergaul dengan orang yang berbeda. Tapi perasaan tadi ada ya. Iya, takut dibully ketika kita ngomong dengan gaya kita kadang nggak sengaja kita ngomong dengan teman keluar dialek Papua kita. Itu. Jadi perasaan takut dibully itu ada ternyata ya. Iya, ada. Apakah informasi-informasi negatif tentang rasis dan lain sebagainya itu berpengaruh terhadap pergaulan teman-teman? Kalau menurut saya kan udah SMA di sini kan. Jadi saya melihat di sekitar teman-teman di sekolah, lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan sekitar saya melihat bahwa tidak ada pokoknya rasis terhadap kita yang saya dengan teman-teman. Tidak ada rasis. Jadi mereka tuh malah kesalahan ataupun kebenaran kita tuh malah mereka support atau mereka mendukung gitu. Mbak Pauline gimana? Iya, kalau Mbak Pauline kan udah semester 3 ya, mohon maaf aku potong. Berarti kan udah punya pengalaman bergaul. Gimana selama pengalaman bergaul? Jadi pengalaman saya kalau bergaul itu memang mereka itu mau terbuka sama kita, cuma mereka itu rasa kayak kayak macam bagaimana ya perasaan mereka kepada kita tuh kayak rasa kayak macam nanti mereka takut kita tersinggung. Kita tersinggung terus kayak begitu, perasaan begitu yang jadi mereka tidak terlalu ini jadi yang kembali ke diri kita sendiri lagi yang harus buka diri. Jadi sebenarnya di antara kedua belah pihak nih kita sendiri kayak perasaan takut dibully. Iya, benar. Mereka pun ada perasaan ketika takut. bergaul dan
dalam interaksi ini mereka takut bahwa kita tersinggung. Iya. Ada perasaan kayak gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya saya sendiri kadang mengalami hal-hal yang unik gitu. Tapi mungkin saya tidak menganggap itu sebagai tindakan rasis gitu. Saya menganggap itu sebagai misinformasi mereka tentang budaya kita di timur gitu. Nah, mereka pikir kita ini mudah tersinggung, mudah marah, orangnya jahat, galak, ganas gitu kan. Nah, pengalaman seperti ini yang orang lain tahu tentang kita padahal tidak benar gitu. Mungkin informasi tentang rasis itu hanya hal-hal kesalahpahaman yang terjadi di sekelompok kecil mahasiswa Papua yang kemudian terlalu dibesar-besarkan oleh media. Tidak semua orang yang begitu kan, cuman mungkin ada beberapa oknum yang mungkin yang mengalami seperti itu. Dan itu juga lebih karena salah paham ya. Salah paham. Oke. Tapi memang ada hal yang unik dan itu lagi-lagi karena informasi yang terbatas. Jadi kadang berkembang atau sering muncul pertanyaan-pertanyaan lucu kayak kita kan dalam pergaulan tuh. Ada juga bersifat guyon, misalkan sumber air sudah dekat gitu. Gimana kalau pernah tidak mengalami guyonan kayak gitu Mbak Pauline? Pernah? Iya, pernah. Gimana ceritanya kok bisa dapat? Kan itu hari kan kita keluar dari Wisma pergi ke itu toko di depan. Terus pas pulang dari sana dari toko terus ada anak muda yang lewat pakai motor terus lewat kita langsung bilang sumber air sudah dekat begitu. Diteriaki ya. Iya, diteriaki. Sama orang yang menggunakan motor. Diteriaki sumber air sudah dekat. Bung Janio sendiri pernah nggak mengalami itu? Aduh, kalau kata-kata seperti itu banyak sekali. Banyak ya. Jadi teman-teman sekolah itu ada banyak sekali yang mereka katakan seperti itu. Tapi itu udah teman dekat ya. Teman dekat. Yang Cuman sifatnya bersanda gitu, bercanda. Jadi bukan serius sih mestinya. Iya. Bercanda. Tapi itu kan bagi kita juga sebenarnya sesuatu yang lucu ya, karena kita lucu, sebenarnya tidak merasa gitu kayak Iya. sumber air sudah dekat. Mungkin di wilayah timur lain mungkin kondisinya kayak gitu, tapi di Papua, di Halmahera itu jarang sekali kita mengalami yang namanya kekurangan air ya. Kekurangan air itu jarang sekali. Jarang Jadi ya. baru di Papua aja sumber maksudnya airnya banyak. Iya, apalagi di wilayah Mapi yang Mbak Pauline ya. Mapi itu kan secara geografis daerah rawa ya, nggak mungkin ya kekurangan air. Kekurangan air tidak mungkin sekali. Nah, selain guyonan-guyonan kayak gitu, ada pengalaman menggelitik lain tidak, Bung Janius? Kalau hal seperti itu, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan tentang Papua gitu. banyak sekali dari teman-teman sekolah. Kemudian ada juga yang orang-orang yang mungkin saya mungkin baru kenalan itu biasanya mereka tanya-tanya kan. Tanya-tanya, pertanyaannya sangat lucu sekali yang kayak seperti tadi. Contohnya apa? Ada sepeda kah tidak di Papua? Pertanyaannya mungkin ada mobil kah tidak? Pernah nonton TV kah tidak? Kemudian ada hotel kah tidak begitu. Jadi pertanyaan ini saya pikir saya tidak mau bicara, cuma lucunya dalam hati gitu. Kayak lucu sendiri. Lucu sekali. Oke, jadi teman-teman di AM Channel dengar ya, di Papua itu udah ada sepeda, udah ada TV, udah ada mobil ya. Semua udah ada, mau itu di daerah puncak atau di daerah paling jauh dari Indonesia, daerah timur itu Merauke, Mapi, itu TV, mobil, sepeda itu udah ada. Mall juga udah ada ya. Merauke ada. Mall juga sering ditanyakan. Di sana udah ada mall atau tidak? Sudah ada, teman-teman. Di puncak ada. Jadi di puncak di Merauke itu sudah ada mall. Kalau di puncak udah ada juga di Ilaga itu. Di Ilaga sama Bioga, distrik saya juga ada. Ilaga sama Bioga. Oke, berarti emang kehidupannya sudah cukup maju ya. Sudah cukup maju. Padahal media kan yang sering mengeluarkan orang dengan OTK, dengan atribut wajah, taring babi dan itu kan biasanya daerahnya puncak ya. Ya itu daerahnya puncak, mungkin sampai. Tapi sebenarnya sudah tidak. Ya Wamena sampai dengan Intan Jaya, bagian-bagian pegunungan tengah. Jadi itu tidak setiap hari sih maksudnya. Itu ada acara tertentu baru pakai gitu. Oke, kalau Mbak Pauline, pertanyaan lucu apa yang sudah diterima selama pengalaman kuliah? Kalau selama pengalaman kuliah kayaknya tidak. Belum ya? Belum. Bukan tidak tapi belum.
Mungkin belum tapi ya, sejauh benar. ini belum. Belum. Artinya emang pergaulannya lumayan bagus lah ya. Iya. Berarti informasi-informasi tentang perlakuan rasis dan lain sebagainya juga tidak dialami Iya. gitu kan. Dan semoga aja tidak ada orang yang berlaku rasis terhadap orang timur secara umum, bukan Iya, saja semoga. teman-teman Papua tapi orang timur secara umum. Oke. Nah, jadi teman-teman dari diskusi atau sharing informasi singkat dari kita ini ada beberapa hal menarik tadi yang kita bahwa sebenarnya orang timur itu bukan orang-orang yang tidak pandai bergaul. Iya, Oke? Iya. tidak pandai. Nah, orang timur itu malah senang banget bergaul, tapi ada perasaan takut dibully Iya. ketika dia bergaul Benar. dengan orang lain. Dan orang timur tuh tidak jahat-jahat ya. Tidak Iya, jahat-jahat yang jangan dipikirkan jangan atau takut. dikatakan. Kamu salah ngomong sedikit langsung kita tersinggung dan main fisik gitu. Iya. Iya. Nah, orang Dram- timur ya. tidak seperti itu, Ya, malah seperti itu. orang timur itu perasaan persaudaraannya sangat Sangat kuat, tinggi, sangat ya. tinggi. Iya. Gitu. Dan sebenarnya itu berlaku umum untuk Hmm. siapa saja gitu. Kalau dia sudah kuat secara emosional hubungannya, orang akan berlaku baik kepada siapa saja. Hukum itu sebenarnya berlaku umum ya. Kalau kamu bersikap baik ke orang Pasti orang lain juga bersikap baik. ya, Iya. bersikap baik kepada orang Oke. lain. Oke, Mbak Pauline, Bung Janius, terima kasih atas waktu singkatnya mau berbagi informasi dengan teman-teman di HM Channel. Semoga ini menjadi informasi penting bahwa tidak dalam kehidupan sehari-hari orang itu menggunakan atribut taring babi, menggunakan koteka atau membawa busur. Ya, benar. Itu hanya ditampilkan di media dan bisa disebut itu adalah settingan media. Settingan media. Nah, kalaupun itu terjadi di masyarakat, maka itu hanya dilakukan pada acara-acara tertentu, misalkan ritual atau Iya. kegiatan adat Bakar dan batu, budaya, ya, bakar mungkin. batu, Ada orang acara. menggunakan kayak gitu ya. Nah, terus mall juga sudah ada, apalagi ya tadi TV, bahwa mobil, motor ada. Kan pertanyaan seperti itu kan lucu. jadi jangan lagi menanyakan, mungkin kalian kalau menanyakan tentang kehidupan masih boleh Masih lah boleh ya, lah. tapi kalau menanyakan apakah ada sepeda, ada TV, itu sesuatu yang terlalu lucu untuk Iya, zaman terlalu lucu, sekarang ya. Oke, terima kasih Bung Janius atas waktu singkatnya bergabung di sini. Mbak Pauline, makasih juga. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe. Dadah. Iya. Darah. Dadah dulu.